Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan sedikit pengayaan hukum keperawatan komunitas tentang pembahasan soal-soal hukum, ya, khususnya keperawatan komunitas. Baik, soal yang pertama, metode pengumpulan data. Sekelompok mahasiswa keperawatan akan mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi di sebuah desa. Mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Apakah metode yang digunakan mahasiswa dalam mengumpulkan data? Apakah A. Participan observation, B. Constructed survey, C. Secondary data, D. Winship survey, atau E. Informant interview. Nah, para mahasiswa, pada konteks soal yang pertama ini lebih berkaitan dengan teori keperawatan komunitas yang menyangkut metode pengumpulan data. Pada soal yang pertama ini kita mendapatkan data kunci. Pertama, mahasiswa meminta kasus hipertensi di desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Dan ini masalah, salah satu contoh masalah secondary data. Pertama, di sini ada participation observation. Yang disebut dengan participant observation itu merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dari kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Itu yang disebut dengan partisipan observasi. Kemudian ada yang kedua, constructive survey. Itu adalah pengumpulan informasi atau data tentang masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Jadi kalau menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya di lingkup masyarakat, masuk ke constructive survey. Kemudian secondary Winship survey, ya, Winship survey itu biasanya dilakukan dengan jalan-jalan untuk menemukan gambaran kondisi dan situasi di komunitas. Jadi lingkungan komunitas, kehidupan masyarakat komunitas tersebut, dan bagaimana karakter penduduknya. Dan itu dijalankan biasanya oleh mahasiswa jalan-jalan, ya, ke seluruh desa dengan menggunakan kuesioner tertentu yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang terakhir, informant interview. Nah, ini merupakan suatu bentuk pengumpulan data di mana salah seorang di antara berbagai warga masyarakat itu dijadikan informasi kunci yang akan diwawancarai. Contoh misalnya wawancara dengan tokoh masyarakat, lurah, dengan camat, atau dengan kadar-kadar masyarakat di lingkungan komunitas tersebut. Nah, jadi sahabat mahasiswa, jawaban yang tepat adalah opsi C, secondary data. Kemudian yang kedua, soal kedua, prinsip etik keperawatan. Di sebuah desa dilaporkan seorang warga meninggal karena HIV. Saat perawat mengantarkan jenazah ke rumah duka, ada tetangga pasien yang bertanya kepada perawat tentang kematian pasien. Nah, perawat menjelaskan secara umum penyebab kematian pasien. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Apakah beneficent, normal efficient, fidelity, D. Compatibility, D. Accountability. Nah, mahasiswa yang bahagia, pada soal kedua ini kita diminta untuk menelah apa ya sebenarnya kasus yang terjadi di lingkup komunitas ini. Ada sebuah permasalahan yang meninggal di sini karena penyakit HIV. Ada AIDS, ya, penyakit AIDS yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, pada pelaksanaannya ketika ada tetangga pasien itu bertanya apa penyebab kematian pasien, perawat menjawab secara umum saja. Nah, secara umum, nah ini menunjukkan bahwa ada confidentiality atau kerahasiaan.
Nah, sebagai kata kunci di sini adalah perawat menjelaskan secara umum penyebab kematian pasien. Jadi secara umum, jadi tidak dijelaskan secara di kasus perawat tidak menjelaskan penyebab kematian itu disebabkan oleh HIV/AIDS. Nah, jadi perawat hanya menjelaskan secara umum saja. Nah, dalam hal tersebut perawat masih menjaga rahasia inti dari penyebab utama kematian pasien. Yang diterapkan oleh perawat, prinsip etik yang diterapkan oleh perawat di kasus kedua ini adalah jawaban yang benar adalah di opsi D, confidentiality ya. Nah, kenapa yang lain salah? Seperti beneficiency ya, non malefficiency penalty itu tidak ada keterkaitan dengan kasus ya. Begitu juga dengan accountability, tidak ada konteks prosedural ya, atau konteks pertanggungjawaban ya yang di soal kedua ini, sehingga memang karena pada soal yang kedua lebih lingkupnya lebih menjaga kerahasiaan pasien, jawaban yang tepat soal yang kedua adalah opsi D, confidentiality. Baik, yang selanjutnya adalah soal ketiga, diagnosis keperawatan. Seorang perawat melakukan pengkajian di suatu komunitas pasca bencana. Hasil pengkajian, banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah bencana. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak tahu lagi harus berbuat apa, merasa tidak berdaya karena tidak ada lagi harta benda dan belum cukup bantuan dari pemerintah. Apakah masalah keperawatan komunitas yang tepat? A. Komunitas tidak efektif. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Perilaku cenderung berisiko. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, mahasiswa yang bahagia, pada konteks yang ketiga diagnosis perawatan ini kita bisa menemukan data fokus pada soal. Banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah bencana. Nah, masalah timbul setelah terjadinya bencana. Nah, itu dijabarkan secara detail. Masyarakat tidak tahu lagi berbuat apa, merasa tidak berdaya, belum cukupnya bantuan dari pemerintah. Nah, dari data tadi mengarah pada diagnosis yang disebut dengan coping komunitas tidak efektif. Nah, yang dimaksud dengan coping komunitas tidak efektif adalah suatu pola adaptasi dari komunitas dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan baik komunitas tersebut untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau komunitas tersebut. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa jawaban yang tepat pada soal ketiga adalah A, yaitu coping komunitas tidak efektif. Kemudian soal yang keempat yaitu peran perawat. Seorang perawat melakukan screening di suatu SMP, didapatkan data 50% siswi SMP mengalami anemia. Perawat melakukan pengkajian lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner untuk melihat pengetahuan siswa tentang anemia. Apa peran yang dijalankan oleh perawat berdasarkan kasus? Apakah A. manajemen kasus, B. konselor, C. penemu kasus, D. indikator, E. advokat. Nah, sahabat mahasiswa, pada soal keempat ini peran perawat ini menyangkut teori keperawatan. Untuk menjawab soal yang keempat ini, mahasiswa harus mengetahui makna dan pengertian dari 5 peran yang ada di opsi jawaban. Apa perbedaan dari kelima peran perawat tersebut? Nah, opsi A, ya kita mulai dari opsi A, manajemen kasus. Manajemen kasus itu perawat berperan sebagai manajer yang tugas utamanya menyusun asuhan keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, konselor. Konselor itu suatu peran perawat yang juga memerlukan keterampilan khusus, di mana peran perawat tersebut dalam keahliannya dapat dipercaya untuk membantu
masalah komunitas atau keluarga, dan mengembangkan coping yang tepat untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, penemu kasus. Penemu kasus ini adalah perawat terlibat dalam suatu proses penelusuran kasus di komunitas dan selanjutnya nantinya melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan detail yang nanti bisa dilakukan intervensi sesuai dengan data yang ditelusuri tersebut. Yang keempat, edukator. Ini sebagai pendidik. Tugasnya memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan di lingkup keluarga maupun di komunitas. Kemudian yang advokat. Nah, advokat ini bertanggung jawab terhadap individu, keluarga, dan komunitas dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi layanan. Nah, itu juga untuk membantu mengambil keputusan atas tindakan perawatan yang diberikan, atau dari data tersebut kita bisa menginterpretasikan itu pada kasus tersebut adalah penemu kasus. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi C, penemu kasus. Kemudian soal yang kelima, masalah keperawatan. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan terhadap pasien tuberkulosis. Hasil kunjungan, pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar pasien ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Manajemen kesehatan tidak efektif. B. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. C. Defisit kesehatan komunitas. D. Defisit pengetahuan. E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, mahasiswa yang bahagia, kalau kita telaah soal yang kelima, di sini adalah ada kata kunci di sini bahwa pasien tidak memiliki keluarga yang bisa mengantarkan ke puskesmas untuk mengambil obat. Nah, pasien itu mengalami masalah penyakit TBC. Nah, dari data tersebut mengarah kepada diagnosis yang disebut manajemen kesehatan tidak efektif, di mana pada konteks ini sebenarnya masalah klien sudah menjalani proses pengobatan, ya, tapi kesulitan tidak mempunyai keluarga yang bisa mengantar ke puskesmas untuk mengambil obat. Nah, sehingga pasien mengalami masalah di hal tersebut. Nah, sehingga pasien mengalami kegagalan dalam proses pengobatan. Nah, karena kegagalan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut, dan sehingga dari data-data di atas, opsi jawaban yang tepat adalah opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, kenapa jawaban yang lain salah? Mari kita bandingkan dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, pemeliharaan kesehatan tidak efektif misalnya, ada keluarga yang sudah tahu bahwa pasien mengalami penyakit, tapi keluarga tetap melakukan masalah atau hal terjadinya masalah tersebut. Nah, misalnya merokok bisa menyebabkan TB paru, tapi tetap dilakukan, ya, sehingga pada waktu yang akan datang dia mengalami penyakit TB paru akibat masalah merokok tadi atau masalah tersebut. Jadi itu faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian ada defisit kesehatan komunitas, lingkupnya lebih luas, bukannya individu tapi masuk ke beberapa orang atau bahkan kelompok yang ada di lingkup masyarakat tersebut. Jadi yang mengalami masalah kesehatan. Kemudian ada defisit pengetahuan, tidak ada data yang terkait dengan kurangnya pengetahuan pasien. Jadi opsi defisit pengetahuan tidak tepat. Kemudian kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ini juga tidak tepat karena ini diagnosa kesiapan ya untuk promotif kesehatan. Biasanya konteksnya pasien atau anggota individu sudah berada pada tahap sehat. Nah, pada kasus ini kan masalahnya individu sedang sakit. Jadi tidak tepat untuk kita memilih kesiapan peningkat manajemen kesehatan. Jadi soal kelima ini adalah jawaban yang tepat adalah
Opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian soal ke-6, masalah keperawatan. Seorang pasien datang berkunjung ke puskesmas dengan keluhan batuk, suara serak, dan sering pusing. Pasien mengetahui penyebab penyakitnya karena sering meminum alkohol selama 2 tahun. Namun pasien tetap mengkonsumsi alkohol dengan alasan akan menambah semangat kerja. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, defisit kesehatan komunitas, defisit pengetahuan, atau E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, mahasiswa yang bahagia, sesuai yang dijabarkan pada soal yang kelima tadi, ketika terjadi suatu masalah kesehatan di mana pasien atau individu yang mengalami masalah itu sebenarnya sudah mengetahui penyebab terjadi masalah, namun tetap dijalankan masalah tersebut dijalankan oleh berbagai faktor sehingga menimbulkan masalah kesehatan tersebut. Nah, itu di lingkup diagnosis keperawatan, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, kenapa opsi jawaban yang lainnya salah? Di mana pada soal kelima itu di sini adalah disebabkan oleh faktor eksternal. Lingkupnya di sini adalah lebih lingkup beberapa orang yang suatu grup ya di lingkup masyarakat tersebut. Kalau defisit pengetahuan ini tidak tepat karena kurangnya tidak ada data, kurangnya pengetahuan. Biasanya masalah kesehatan ini tidak ditemukan lagi di taraf kondisi individu di level kesehatan yang sehat, yang dalam kategori sehat ini. Tapi ini soal yang keenam dalam kategori sakit. Jadi jawaban yang tepat pada soal 6 ini adalah opsi B, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian masuk ke soal ke-7, prinsip etik keperawatan. Di suatu kantor desa sedang dilakukan penyuluhan kesehatan mengetahui TB HIV. Pada saat memberikan penyuluhan, perawat memberikan sebuah contoh kasus pasien yang terkena TB HIV dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. Autonomi, B. Efisien, C. Justice, D. Veracity, E. Confidentiality. Nah, pada soal yang ketujuh ini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Kata kunci di sini adalah harus menemukan tindakan yang dikategorikan negatif yang dilakukan oleh perawat yang terdapat pada kasus. Nah, pada kasus ini kita menemukan data bahwa perawat memberikan contoh pasien yang terkena TB HIV dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal pasien tersebut. Nah, dalam konteks idealnya, prinsip etik itu ada namanya confidentiality atau prinsip kerahasiaan yang terkait nama ya, terkait pasien, nama, tempat tinggal, dan lain-lain yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, pada lingkup soal ketujuh ini, perawat menyampaikan informasi rahasia tersebut kepada masyarakat yang sedang yang disuluhnya. Ya. Otomatis pada konteks ini melanggar kode prinsip etik confidentiality. Nah, coba kita lihat opsi jawaban yang salah, otonomi. Nah, otonomi itu yang kita ketahui adalah menghargai hak-hak pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi semua asuhan keperawatan harus diinformasikan secara jelas kepada pasien dan keluarga. Dan penentuan keputusan itu ada di pasien dan keluarga. Beneficent juga itu adalah berbuat baik, tidak membeda-bedakan pasien, harus bersikap adil, berkata jujur, menyampaikan hal-hal yang asuhan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan secara benar dan jujur. Demikian bahwa kita simpulkan bahwa soal ketujuh jawabannya adalah opsi E, confidentiality. Nah, kemudian soal ke-8, jenis tindakan komunitas. Sekelompok mahasiswa keperawatan akan melakukan screening lansia untuk penemuan kasus DM, asam urat, dan kolesterol.
mahasiswa meminta kepada pihak swasta untuk pengadaan alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Apa jenis tindakan dilakukan oleh mahasiswa? Apakah A. Pemberdayaan, B. Kemitraan, C. Promosi kesehatan, D. Bina suasana, E. Advokasi. Nah, mahasiswa yang bahagia, pada konteks soal ini jenis tindakan komunitas lebih mengarah ke penguasaan materi atau penguasaan konten-konten spesialis keperawatan komunitas. Nah, mahasiswa yang bahagia, di mana di sini kata kunci dari soal di sini adalah mahasiswa meminta kepada swasta untuk pengadaan alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol karena itu berguna dalam proses screening kepada lansia. Nah, upaya dari mahasiswa ini yang dilakukan kepada pihak swasta berkolaborasi dalam proses penemuan kasus ini masuk dalam kategori tindakan kemitraan. Jadi kemitraan itu merupakan suatu hubungan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan perannya masing-masing. Jadi ini kedua belah pihak memiliki visi dan tujuan yang sama yang nantinya itu atas kesepakatan dan lain-lain. Itu kemitraan. Nah, beberapa opsi jawaban yang lain yaitu pemberdayaan itu yang perlu mahasiswa ketahui bahwa pemberdayaan itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam konteks pemberian informasi, dorongan, pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi masalah kesehatan, baik itu yang dialami oleh individu, kelompok di lingkungan masyarakat tersebut. Dan nanti itu membantu klien kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau, yang tidak mampu jadi mampu dengan perilaku yang diharapkan. Jadi pemberdayaan ini mampu melaksanakan sesuai yang diharapkan. Kemudian promosi kesehatan. Promosi kesehatan suatu bentuk kesehatan yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang awalnya sehat menjadi bisa dipertahankan level kesehatannya. Kemudian selanjutnya bina suasana. Bina suasana ini tidak tepat karena konteks bina suasana ini suatu kegiatan kerjasama antara perawat dan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat yang nanti tujuannya utama adalah untuk menciptakan lingkungan yang peduli dengan kesehatan dan senantiasa saling tolong-menolong antar masyarakat. Jadi itu bina suasana. Kemudian advokasi. Advokasi ini juga tidak tepat karena advokasi ini adalah suatu cara untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan suatu usaha untuk sistematis organisasi untuk mempengaruhi perubahan yang ada di masyarakat untuk lebih baik lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk soal ke-8 ini adalah opsi B, kemitraan. Kemudian lanjut ke soal ke-9. Ini berkaitan dengan bentuk tindakan keperawatan. Seorang perawat komunitas mendatangi sekolah-sekolah dasar dan memberikan obat cacing secara gratis kepada anak sekolah dasar dan balita pada kegiatan posyandu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Apakah bentuk tindakan yang dilakukan oleh perawat? A. Penyuluhan kesehatan preventif primer, C. Preventif sekunder, D. Preventif tersier, E. Kuratif. Nah, mahasiswa yang bahagia, untuk soal ke-9 ini bentuk tindakan keperawatan di lingkup komunitas itu pencegahan terdiri dari 3, ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersier. Ya. Kemudian perbedaan dari masing-masing level pencegahan ini terletak pada masing-masing karakteristiknya. Nah,
preventif primer atau pencegahan primer. Jadi sebelum terjadinya sakit, pada anggota masyarakat. Nah, kalau preventif sekunder itu upaya atau tindakan untuk dilakukan dengan pemeriksaan dini saat dicurigai ada masalah kesehatan di masyarakat tersebut. Dan preventif tersier itu adalah upaya kesehatan dalam bentuk tindakan rehabilitatif yang dari masyarakat yang sakit kembali pulih. Nah, itu perbedaan dari masing-masing pencegahan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari soal 9 itu bahwa ada data bahwa perawat mendatangi sekolah-sekolah dengan memberikan obat cacing secara gratis pada saat posyandu yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita belum menemukan data yang menyatakan bahwa ada masalah kesehatan di soal yang 9 ini. Nah, program diberikan itu sebuah upaya yang dilakukan agar anggota masyarakat tidak mengalami sakit di kemudian hari. Nah, jadi konteksnya di sana adalah tidak terjadi masalah kesehatan, namun yang dilakukan adalah upaya untuk menghindari adanya sakit di kemudian hari. Nah, ini pencegahan kesehatan masuk di lingkup preventif primer. Nah, jadi masuk di preventif primer atau pencegahan primer. Nah, yang tepat pada soal 9 ini jawabannya adalah opsi B, yaitu preventif primer. Nah, kemudian soal yang ke-10 itu bentuk tindakan perawatan juga. Ya, pada suatu desa masyarakat memiliki kebiasaan bahwa setelah melahirkan harus makan sedikit untuk mendapatkan tubuh kembali ke ukuran semula dengan cepat. Nah, perawat kemudian memotivasi masyarakat untuk mengganti pola gaya hidup ibu pasca melahirkan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat? A. Akomodasi, B. Maintenance, B. Negosiasi budaya, D. Restrukturisasi budaya, pemeliharaan budaya. Nah, mahasiswa yang bahagia, pada konteks ini kita mendapatkan data bahwa ada sebuah pola kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat yang mana itu tidak harus untuk kesehatan. Nah, di mana kita menemukan data bahwa masyarakat memiliki kebiasaan bahwa setelah melahirkan harus makan sedikit untuk mendapatkan tubuh kembali semula dengan cepat. Nah, bahwa sebenarnya tindakan keperawatan yang biasanya yang terstrukturasi budaya ini merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam untuk hal ini adalah perawat, yang mana bila budaya yang dianut oleh masyarakat sekitar untuk memiliki kecenderungan untuk merugikan kesehatan anggota masyarakat tersebut. Nah, kita coba opsi yang lainnya, misalnya opsi akomodasi atau negosiasi budaya. Ini tidak tepat karena kegiatan ini bisa dikatakan kategori salah, yaitu suatu kegiatan untuk membantu masyarakat beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan. Yang ada budaya-budaya lain yang menguntungkan. Dalam konteks ini tidak ditemukan data tersebut. Ada lagi opsi maintenance, pemeliharaan budaya. Ini juga tidak tepat karena kegiatan ini dilakukan apabila budaya yang dianut oleh masyarakat tidak bertentangan dengan kesehatan. Sedangkan pada konteks kasus ini mengalami kecenderungan merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan kasus tersebut, yaitu adalah restrukturisasi budaya. Nah, jadi itu saudara-saudara, jadi soal 10 ini jawaban yang tepat adalah restrukturisasi budaya. Demikian pembahasan soal-soal hukum yang berhubungan dengan keperawatan komunitas. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit wawasan, sedikit pengetahuan yang akan berguna dalam menyongsong dan menghadapi ujian hukum yang sebentar lagi yang akan diatur.
Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.